Ini muncul kenapa? Kefanatikan Nabi Ibrahim itu lahir karena memang dia beragama dari proses mencari itu Tuhan. Saya juga merasakan, Pak. Saya begitu masuk Islam, ya, udah 36 tahun yang lalu, sampai hari ini saya, Pak, belum pernah mengucapkan selamat Natal, boro-boro Natal bersama. Karena saudara saya itu tidak ada yang Muslim. Dari ayah saya, dari opung-opung saya itu tidak ada yang Muslim. Dari jalur ayah tidak ada yang Muslim satupun. Dari jalur mak saya tidak ada yang Muslim. Alhamdulillah saya orang pertama yang masuk Islam. Karena saya masuk Islamnya mencari juga. Mencari. Bukan turunan tadi. Begitu kita dapat Islam itu memang saya rasakan, Pak. Kefanatikan kita terhadap Islam itu luar biasa. Lihat orang, ini kayaknya jijik aja rasanya. Ini bodoh ini orang. Baunya mau marah aja itu. Kalau lihat orang menyembah berhala gitu, mau marah aja. Ini kamu bodoh. Otakmu di mana kau pakai itu? Kadang-kadang begitu. Kau sudah tahu ini manusia lahir, makan, minum. Kok kau sembah ini jadi Tuhan ini? Kadang-kadang marah saya lihat itu. Ini muncul kefanatikan itu kalau kita mencari. Kalau mencari begitu, Pak. Ya, kita tidak bisa salahkan Nabi Ibrahim. Ya, kalau dia berdoa seperti itu, dia nggak minta sama orang yang kafir. Karena kefanatikan dia tadi. Dia anti kepada kemusyrikan itu. Maka kita disuruh oleh Allah, Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Katakan ya Muhammad, sungguh benarlah apa yang difirmankan oleh Allah itu. Maka ikuti kamulah millahnya Nabi Ibrahim. Ikuti kamulah. Millah ini bukan sekedar agama. Millah itu lebih daripada agama. Kalau Allah sudah mengatakan millah, itu sudah mencakup semua kehidupan seseorang. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Ikuti kamu millahnya Nabi Ibrahim. Kehidupan Ibrahim, agama Ibrahim, tradisi Nabi Ibrahim. Makana Ibrahimu Yahudian wala Nasranian walakin kana hanifan muslima. Sekali-kali Ibrahim bukan penganut agama Yahudi, bukan penganut Nasrani, tapi Ibrahim itu seorang yang hanif, seorang yang beragama Islam. Maka Allah katakan dalam Al-Qur'an, laqad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada pada diri Ibrahim itu suri tauladan yang baik bagi kamu dan juga orang-orang yang bersama dia. Ibrahim seorang nabi, satu-satunya nabi yang dimasukkan dalam ritual-ritual ibadah, terutama ritual ibadah haji, itu hanya Nabi Ibrahim dan keluarganya, Bapak Ibu Saudara. Ada. Perilaku seseorang dijadikan ritual, ada. Itu hanya Nabi Ibrahim dan keluarganya. Allah jadikan Sa'i, istrinya Hajar ketika mencari air Zam-Zam, mencari air dari Sofa ke Marwah, dia mencari air itu, dijadikan rukun haji dan rukun umroh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melempar jumroh, jumratul ula, jumratul usta, jumratul aqabah, dijadikan wajib-wajib haji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal itu perbuatan siapa? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail putranya, dan Hajar istrinya ketika digoda oleh iblis akan menyembelih putranya Ismail di Mina waktu itu. Kemudian menyembelih, syariat itu adalah tradisi daripada Nabi Ibrahim ketika dia mengorbankan anaknya. Ya, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni atbahuka fanzur madza tara. Qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ini adalah pengalaman hidup daripada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Subhanallah. Oleh karena itu, sudah waktunya kita beragama ini mencari. Jangan hanya mendengar. Karena mendengar itu, Pak, namanya kita apalagi sudah tua-tua begini. Sekarang kita dengar, ntar udah hilang itu, udah lupa lagi nanti. Maka yang tidak beres saya lihat di Indonesia ini adalah cara pembelajaran agamanya yang tidak beres. Kita lebih
Oh, mengutamakan ceramah-ceramah, tablik akbar di lapangan-lapangan. Itu hasilnya apa? Apa hasilnya? Enggak signifikan. Tapi kalaulah bapak-bapak duduk di sini, ustadznya ngajarin tajwid, masuk di sini. Sehingga baca Qur'annya benar. Ada ustadznya di sini mengajarkan fikih dari dasar, mulai dari fikih, mulai dari bab toharo sampai fikih-fikih yang lain. Minimal fikih ibadah dikuasai. Itu akan lebih berkesan, Pak. Ya, ceramah-ceramah begini kurangi aja ini. Ganti dengan taklim-taklim. Ganti dengan ilmu betul. Sudah waktunya kita merubah semua itu Bapak Ibu Saudara. Agar pertanyaan si anak tadi, sejauh apa peran agama ini bisa berbanding lurus dengan perilaku manusia?